bersyukur kembali kepada Tuhan yang sangat baik. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis, bahwa seumur hidup aku akan menceritakan tentang kebaikan-Mu, tentang kesetiaan-Mu, dan semuanya tentang Yesus yang luar biasa. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu Tuhan, sungguh Engkau penolong hidupku. Saya percaya jika engkau pernah ditolong oleh Tuhan, itu akan sangat membekas dalam hati kita, bahwa tidak ada penolong yang sama seperti Dia. Dan saya percaya bahwa tidak ada kerinduan yang lain untuk menyukakan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
suara bernyanyi, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terlalu baik Kau Tuhan, terlalu indah Bapa, Bapa. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Yesus termulia. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Boleh sama-sama katakan, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh saat kau doa. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang
bagaimana hati kita yang sesungguhnya, seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kerinduan hati kita untuk menjadikan Tuhan mutiara yang terindah dalam kehidupan kita. Dikatakan harta milikku, dikatakan keindahan Tuhan itu seharusnya tidak akan tergantikan, tidak ada bandingannya, saudara ya. Jadi pandangan kita, hati kita akan terus tertuju, fokus memandang kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja, saudara. Firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat 47, Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Jadi Yesus sendiri yang berkata tentang orang ini, dikatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, saudara. Jadi ini salah satu kehormatan yang luar biasa, karena Yesus sendiri yang cerita tentang misalnya Anda gitu kan, dia membanggakan misalnya, aduh anakku, dia ini anak yang aku kasihi gitu kan, saudara. Atau misalnya saudara sedang bertemu dengan seorang teman misalnya di salah satu acara mungkin, dan Anda datang bersama seorang teman juga, dan kemudian bertemu dengan teman yang lain yang Anda tidak kenal, dan kemudian temanmu ini, teman saudara menyatakan kepada teman yang baru ini, aduh orangnya baik banget loh, orang ini luar biasa, aduh pokoknya sudah terus mempromosikan, menceritakan semua kebaikan kita kepada orang yang baru kita kenal, saudara. Biasa kita akan kayak terharu gitu loh, tersipu-sipu gitu, dan kemudian merasa kayak orang bilang tersanjung. Kenapa? Karena pada umumnya setiap orang manusia itu senang untuk dipuji, dan kita akan takut ketika orang tidak memuji kita. Biasa itu manusiawi sekali, saudara ya. Tetapi yang selalu kita harus ingat, memang tidak selalu kita itu bisa menyenangkan semua orang, dan orang juga tidak selalu bisa menyenangkan kita. Sehingga kita harus memiliki satu hati yang memang lebih legowo ya. Jadi kalau kita dipuji orang, puji Tuhan. Kalau kita pun nggak dipuji orang, nggak apa-apa. Kadang saudara, ini bisa terjadi ketika kita ada dalam satu perkumpulan. Even saudara mungkin dalam satu grup, kan hari-hari ini banyak orang yang memiliki grup WhatsApp ya. Jadi kadang saudara merasa gimana ya ketika mungkin ada orang yang mungkin tidak menjawab WA Anda ataupun tidak merespon saudara. Bahkan mungkin pernah nggak saudara suatu waktu mungkin saudara mungkin menghubungin orang lain ataupun WhatsApp ataupun apapun, kemudian tidak mendapat respon yang baik, dan saudara mulai berpikir bahwa orang itu kok kayaknya kurang baik gitu loh, tidak merespon dengan baik, ataupun orang itu kok rasanya mencuekkan kita gitu, cuekin kita gitu. Padahal mungkin orang itu mungkin lagi sibuk misalnya saudara ya. Dan jika orang-orang yang memang bawa baper, mungkin saudara akan berpikir bahwa orang ini tidak menghargai kita, saudara. Itu pemikiran yang negatif. Padahal mungkin dia juga dalam keadaan sibuk dan yang lain. Karena pada dasarnya saya katakan tadi di awal, setiap orang pengen dipuji, pengen diperhatiin, pengen orang kayak menghargai saudara. Tapi kan kita juga pribadi harus menyiapkan hati kita, karena tidak selalu kita diterima. Kadang kita mungkin ada di tempat-tempat kita mengalami penolakan, saudara. Kita jangan langsung mengalami kayak langsung depresi atau kayak rasa down. Memang sih biasa orang pasti juga, saya juga pasti pernah lah mengalami seperti itu. Tapi ketika kita mulai mengenal Tuhan lebih lagi dan mulai mengerti isi hati Tuhan, bahwa hidup kita tuh harus menyenangkan Tuhan, dan tidak selalu kita menyukakan semua orang. Sekalipun kita rindu untuk nyenangin orang, memberi perhatian, memberi kekuatan, mendoakan, kadang kita tuh gak cukup saudara ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang mungkin di tengah pekerjaan Anda merasa pekerjaanmu tidak dihargai oleh orang lain, mungkin yang Anda lakukan tidak diberi apresiasi oleh orang lain, saudara ya. Karena kita pengen sekali diakui, saudara. Dan itu yang memang saya percaya setiap orang harus belajar untuk tidak menuntut, saudara ya. Jadi tidak harus Anda dikasih apresiasi, saudara. Mungkin saudara sudah bekerja melakukan yang terbaik, saudara. Yang penting kita sudah mempertanggungjawabkan itu kepada pimpinan kita, kepada orang yang mungkin memang kita harus mempertanggungjawabkan, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak akan pernah kehilangan upah, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar, sudah melakukan yang terbaik, saudara,
saya percaya sekali bahwa yang sangat menerima kita, menghargai kita udah pasti Tuhan. Dan mungkin ada orang-orang di sekeliling kita, entah keluarga kita, orang-orang terbaik. Dan jangan selalu mengharapkan semua orang itu harus menghargai kita, harus memberi apresiasi kepada kita. Saudara akan stres karena kita akan mengejar itu, ada rasa kosong. Ketika engkau bekerja dan engkau udah takut duluan, pekerjaanku dihargai orang di sekitar enggak, teman-teman memberi apresiasi enggak, bahkan pemimpin saya memberikan kata-kata penghiburan enggak, kayak memuji kita enggak, saudara. Bahkan hari-hari ini saudara, kita harus melihat dalam dunia sosial media, orang tuh butuh haus akan pujian, saudara. Bahkan orang ada yang tidak di like pun itu bisa stres. Ada orang yang sampai dia bilang, tolong dong like saya, tolong, maksud saya di Instagramnya dia, tolong dong di apa namanya, untuk ketika saya lupa untuk kasih sesuatu, dia sampai bilang, aduh jangan dong, saya sedih banget gitu ya. Kalau kita minta di like pun kan teman juga gak apa-apa, tapi jangan sampai sedih banget gitu saudara ya, gitu kan. Kalau hari ini kan kita dukung dong, subscribe, like, gak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, jangan menjadi kita stres, depresi. Bahkan ada orang-orang mungkin pernah gak saudara nunggu ini subscribe apa namanya, yang like saya di Instagram saya ini berapa orang. Ketika memang jumlahnya sedikit, saudara merasa bahwa saudara tidak berharga. Saudara mungkin merasa tidak ada orang yang mengapresiasi saudara. Para saudara, itu adalah salah satu tuntutan dari hati manusia. Saudara, bahkan ada orang-orang, saudara bayangkan kalau kita pernah mendengar orang hanya dihujat saja, saudara, di sosial media itu bisa bunuh diri. Sungguh-sungguh harga diri kita tuh sudah dipertaruhkan, saudara. Padahal gak apa-apa, ada orang yang memang dia sempat dia kasih komen di Instagram kita, dia memberi apresiasi. Tapi ada orang yang sudah sibuk dan mungkin gak pegang handphone, atau orang-orang yang Anda kenal juga. Jangan masuk kepikiran, saudara. Jujur saya pernah di awal-awal Instagram, di awal-awal itu mungkin ketika kita tahu ada orang yang lagi kesel sama kita, oh dia pantesan dia nggak ini ya, atau dia unfollow, ya nggak apa-apa lah kalau dia unfollow, bahkan mungkin dia blokir kita pun nggak apa-apa. Seharusnya kita jangan kayak terkecoh gitu ya. Dulu mungkin saya pernah gitu, ketika ada orang yang unfollow, ketika ada orang yang biasa dia kok ini suka kasih ini ya komen atau like, kok nggak pernah. Tapi akhirnya suatu waktu satu momen, oh enggak, saya enggak boleh seperti itu. Itu berarti bahwa hidup saya tergantung dari orang lain. Hidup saya ini tergantung dari apa orang yang perbuat kepada saya. Pada firman Allah berkata, kalau kita ini Kristen sejati, tidak ada kepalsuan. Mau Anda diangkat, mau Anda dipuji, mau Anda dihargai, saudara. Karena jujur, pernah enggak Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda masuk dalam satu perkumpulan dan di sana mungkin banyak orang-orang hebat. Saudara mungkin ke suatu pesta atau ke suatu perkumpulan lah, Anda diundang, dan saudara merasa bukan siapa-siapa. Itu saudara bisa under pressure sekali, saudara benar-benar kayak tegang, benar-benar rasa kayak belum apa-apa sudah merasa ditolak. Sehingga ada banyak orang yang dia hidupnya tuh tergantung orang tuh mau ngomong apa, dan itu dia merasa kayak di awan-awan. Padahal saudara ya, kalaupun orang tidak menghargai kita, saudara, karena apa adanya kita, saudara, tapi saudara nggak boleh baper karena kita tidak mungkin dihargai, atau bukan nggak dihargai sih sebenarnya, tapi kadang-kala tuh kita sendiri yang baper, saudara ya. Kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan masuk dalam setiap lingkungan, entah itu orang-orang kalangan yang sukses, orang-orang yang mungkin golongan-golongan tertentu, tapi kita juga harus bisa masuk ke semua golongan orang yang kelihatannya saudara yang orang kadang-kadang berkata dia mah orang biasa ataupun enggak berkelas apa, saudara. Bahkan mungkin orang-orang yang tergolong kelihatannya sederhana, saudara, kita harus bisa memposisikan diri dan menyesuaikan diri, karena sesungguhnya tidak ada orang yang lebih, tidak ada orang yang kurang di mata Tuhan. Karena firman Allah berkata Tuhan itu melihat hati. Kekristenan yang sejati tidak ada kepalsuan, saudara. Itu benar-benar harus kita step by step dan hari lepas hari, dan itu berjalan dengan tahun sih, saudara. Ada orang yang kalau dia nggak post tuh kayak rasanya, dan nggak ada sesuatu yang dia hasilkan, dia udah stres sendiri, saudara. Bahkan ada orang yang dia berusaha dengan sekuat tenaga supaya orang harus akui dia, bahwa dia orang sukses, dia orang hebat, dia orang melakukan banyak hal, harus diakui, saudara, eksistensinya, saudara. Saya percaya setiap kita pernah ada di masa itu. Saya juga mungkin pernah, saudara, bukan mungkin, pastilah saudara ya, pernah ada di masa-masa kayaknya kita menuntut orang harus menghargai
menghargai kita, orang harus menaruh perhatian, orang harus kayak beri apresiasi saudara ya. Tapi sampai suatu waktu saya akhirnya mengambil keputusan, oh tidak, ternyata hidup saya tuh di tangan Tuhan. Saya dicintai Tuhan, saya dihargai oleh Tuhan. Kalau ada orang di sekeliling memberi penghargaan, puji Tuhan. Kalaupun tidak, tidak apa-apa saudara ya. Jadi Anda jangan ngerasa down, jangan ngerasa depresi, itu hal yang tidak penting. Jadi saya mulai belajar sejak cukup lama ya. Saya mulai belajar untuk, oh iya enggak, orang hargai kita atau tidak, enggak apa-apa. Rapopo saudara ya. Jadi kita harus berkata bahwa saya ini berharga dan mulia bukan dari kata orang saudara ya. Jadi kita dipuji, kita dihargai atau tidak, nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan harga diri saudara ya. Karena banyak orang dia depresi, dia stres, dia ketakutan, dia ngerasa dilupakan, dia ngerasa ditolak. Itu soronya luar biasa saudara ya. Karena itu sudah berhubungannya dengan mental. Dan ketika kita mulai menguatkan jiwa kita saudara, firman Allah berkata seperti ini, lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayatnya ke-9 dan 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya saudara ya. Jadi bayangkan, Salomo saja sudah 2 kali Tuhan menampakkan diri saudara ya. Itu pun bukan berarti saudara Salomo tidak buat salah. Dikatakan firman Allah bahwa sampai Tuhan menunjukkan murka. Kenapa? Karena Salomo tuh mulai menyimpang saudara ya. Mulai menyimpang dari apa yang Tuhan mau saudara. Hari ini apa yang membuat hati kita menyimpang sehingga tidak ada kesejatiannya kita sebagai orang percaya saudara. Kita mulai mungkin sekali lagi saudara ya, kehidupan kita ditentukan oleh orang lain. Kehidupan kita ditentukan oleh kata orang. Kalau orang bilang kita gak sukses, ya kita gak sukses. Bahkan kadang-kadang kesuksesan itu sudah ada labelnya. Ketika engkau gagal, engkau merasa bahwa engkau tidak boleh seperti itu karena engkau diharuskan menjadi sukses. Dan sukses itu artinya tidak pernah gagal, tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah jatuh, tidak pernah Anda di dalam titik lemah. Karena dunia sudah memberi label bahwa kesuksesan itu artinya engkau memiliki segalanya. Engkau selalu naik dan tidak pernah turun. Engkau tidak pernah mengalami musim-musim yang sulit, musim-musim yang engkau benar-benar fight luar biasa saudara. Dan itu label yang dikasih oleh dunia. Padahal saudara, orang yang sukses itu artinya engkau yang menggenapi rencana Allah. Engkau yang berjalan bersama dengan Kristus. Engkau yang mendapati hidupmu lemah, tapi step by step engkau menguatkan hati, menguatkan jiwa, menjadikan pribadi, mengejar untuk menjadi kekristenan dalam pandangan Allah. Dia boleh berkata bahwa engkau adalah Kristen yang sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada hal yang membayangi kita atau menutupi atau menyelubungi hati kita saudara. Dan itu adalah urusan tidak dari luar tapi dari hati saudara. Sebab itu hari-hari ini jangan sampai kita menyimpang. Belajar untuk fokus pandang Yesus. Kalau engkau memandang orang lain, engkau bisa kecewa. Engkau memandang keadaan, engkau bisa kecewa. Engkau memandang hari ini pintu yang masih tertutup, Anda bisa kecewa. Tapi jika engkau memandang, arahkan pandanganmu tidak menyimpang tapi hanya kepada Tuhan, kepada janji Allah, kepada hatinya Tuhan, Anda akan berjalan dan menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Menjadi Kristen yang sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada sesuatu yang kita ingin bentuk di luar, cover di luar supaya kita terlihat hebat, terlihat kuat saudara. Bahkan ada orang yang saudara tidak mau melihat orang lain melihat dia lemah saudara. Jadi dia mau kelihatan selalu kuat, nggak mau kelihatan sisi-sisi lemahnya saudara. Padahal saudara, ketika justru ada saatnya kita perlu untuk kadangkala saudara berkata kepada Tuhan, aduh saya lemah Tuhan, saya ini gak kuat. Bahkan ada banyak orang yang sangat gentle sekali. Dia boleh menceritakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa dia berkata, tadi saya gak mampu, tadi saya hampir kehilangan pegangan, tadi saya rasanya sudah ingin menyerah saudara. Karena kadangkala ketika kita membawa kehidupan kita saudara ke permukaan, bawa apa adanya kita, itu akan lebih menjamah hatinya Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang di sekeliling kita akan mendoakan kita. Kadang kita cover semuanya, kita harus terlihat baik, oke. Padahal saudara mungkin sudah di titik-titik kita sudah memang sudah ingin menyerah dan sudah gak sanggup saudara. Jadi kita perlu mencari Tuhan dan hanya perhatian dari Tuhan saja. Fokus
hanya kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Harga diri kita, hati kita ini boleh menjadi hati yang semakin murni, semakin kuat, dan menjadi pribadi yang dikatakan tidak ada kepalsuan. Yang ada adalah kekristenan yang hanya memiliki kerinduan menyukakan hati Tuhan. Dikatakan menjadikan Tuhan itu mutiara yang paling indah, tidak ada duanya saudara. Hari ini saudara berhenti untuk membuat orang terkesan, mengharapkan orang mengapresiasi kita, mengharapkan orang berbuat baik terus kepada kita, mengharapkan orang tidak boleh menyakiti kita, mengharapkan orang selalu menerima kita. Dan ketika ada mungkin secara tidak langsung Anda mengalami penolakan ataupun apapun, saudara mulai nggak mampu. Saudara, hari ini jadilah pribadi yang kuat. Anda diterima atau ditolak, saudara, Yesus menerima kita luar biasa. Orang-orang di sekeliling menerima Anda. Jadi lupakan orang-orang yang mungkin menolak Anda. Mungkin itu salah satu jalan Tuhan uji supaya kita belajar rendah hati, supaya kita belajar mengampuni, supaya kita belajar melepaskan berkat, dan supaya kita belajar tidak boleh menolak orang lain atau memperlakukan tidak baik. Dan ketika kita mulai arahkan pandangan fokus kita kepada Tuhan, Anda mulai terbangun gambar diri kita bahwa saya berharga, saya dicintai Tuhan, saya dikasih Tuhan, dan itu cukup. Saya tidak perlu mencari perhatian, tidak perlu mencari pengakuan, tidak perlu mencari sesuatu dari orang lain baru saya merasa saya nyaman, saudara. Jadi di mata Tuhan harusnya kita sudah dicintai, kita dihargai, kita kuat, kita pribadi yang disayangi, kita pribadi yang dikatakan Tuhan mulia, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sehingga ketika kita keluar, kita menghadapi dunia nyata, Anda diperlakukan seperti apapun, Anda menjadi pribadi yang tough, yang kuat, tidak terluka, selalu melihat hal-hal dengan positif, dan selalu berpikir hal-hal yang baik saja. Kita alihkan pandangan-pandangan yang tidak baik, dan kita mulai mengalihkan pandangan kita berkata bahwa aku tetap menaruh percaya kepada Tuhan, aku tetap mempercayai bahwa Allah yang luar biasa, dan aku yakin Yesus kita dahsyat, Yesusku hidup. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kadang kami mencari perhatian di luar. Kadang kami kecewa ketika ada orang yang tidak memberi apresiasi untuk karya kami, untuk pekerjaan kami mungkin di kantor. Kadang ada orang-orang mungkin yang terdekat mungkin mengucapkan perkataan yang negatif dan menolak kami. Kadang ada orang-orang di luar mungkin menjelekkan kami dan kami langsung rasanya down. Kadang ada orang-orang mungkin yang meninggalkan kami dan kami merasa bahwa hidup kami sudah tidak ada gunanya sama sekali. Kadang ketika kami belum mengalami pertolongan Tuhan, kami merasa hidup kami tidak berguna, hidup kami tidak seperti orang lain. Ampuni kami Tuhan, bahwa ternyata kami ini dicinta Tuhan, kami ini mulia, dan kerinduan kami menjadi Kristen yang sejati. Tidak ada yang kami cover, tidak ada kepalsuan, karena Engkau menerima kami apa adanya. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan, dan kami mau nyatakan bahwa kami dicintai oleh Tuhan, kami berharga. Engkau menerima kami, dan kami tidak perlu mencari penghargaan dari luar, karena kami sudah penuh dengan rasa cinta dan penghargaan daripada Tuhan. Engkau mati buat kami, dan Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu selama-lamanya. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu teman-teman kami yang hari ini yang mengalami penolakan, mereka yang mengalami terluka, mereka yang selalu dikatakan perkataan negatif, yang direndahkan, yang dihina, yang dikecewakan, yang ditinggal, yang mengalami kesendirian, yang mengalami krisis kepercayaan diri, yang selalu mengalami ditolak berulang-ulang sejak kecil dan engkau mengalami trauma. Hari ini terima pengampunan, terima kasih Bapa. Engkau akan disembuhkan hatinya, dan engkau akan mengetahui bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang, tapi ditentukan oleh firman Allah, ditentukan oleh apa kata Tuhan. Hari ini terima kesembuhan. Engkau dicinta oleh Tuhan, engkau dikasih oleh Tuhan, dan engkau berharga, dan engkau menjadi pribadi yang tidak menyimpang, tapi hanya memandang dan fokus kepada Tuhan, kepada janji Allah, kepada perkataannya, tidak kepada hal yang lain. Kami menerima itu di dalam nama Yesus. Kami masuki hari yang baru dengan satu keyakinan, kami tidak mau menyimpang iman dan pengharapan kami, fokus hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kami mengalami berkat penyertaan Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, thank you so much untuk semua dukungannya. Maju terus, jangan menyerah. Kesembuhan, kekuatan, anugerah menjadi bagian kita hari ini. God bless you, and I see you next week.